Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Pak Hasan selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan juga teman-teman yang berbahagia. Saya akan sedikit mereview tentang salah satu materi psikologi pendidikan yang sudah Pak Hasan berikan dan juga sudah diterangkan atau sudah dipresentasikan oleh teman-teman. Saya memilih materi yang berjudul mengelola kelas dan ada 5 aspek materi yang dibahas. Untuk yang pertama, mengapa kelas harus dikelola secara efektif, dan kedua, merancang lingkungan fisik kelas. Yang ketiga, menciptakan lingkungan positif untuk belajar. Yang keempat, menjadi komunikator yang baik. Dan yang kelima, berurusan dengan masalah perilaku. Untuk yang pertama, mengapa kelas harus dikelola secara efektif? Ketepatan dalam komunikasi menjadi lebih penting dari sebelumnya di era serba cepat sekarang ini. Saat kata keliru atau disalahpahami dapat menciptakan bencana sebagaimana tindakan spontan yang tidak difikirkan. Ini menurut James Durber. Dan selanjutnya masalah manajemen kelas sekolah dasar dan menengah. Ini manajemen kelas yang efektif memaksimalkan kesempatan belajar anak-anak. Ini menurut Evertson dan Emer 2009. Ini bercerita tentang perubahan dalam pemikiran tentang cara bagaimana mengelola kelas dengan baik. Dan yang selanjutnya, kelas yang ramai, kompleks, dan berpotensi kacau. Ini sebagai peringatan masalah potensial dan menekankan 6 karakteristik Walter Doyle yang mencerminkan kompleksitas ruang kelas dan potensi masalah. Nah, tentu saja ketika nanti kita menjadi seorang guru, itu pasti kita akan menjumpai suasana kelas yang ramai. Apalagi ketika kita mengajar di sekolah menengah dan juga sekolah dasar. Itu pasti kita akan mengalami di mana anak-anak itu tidak mau diam dan mereka ingin mereka selalu mempunyai dunianya sendiri. Dan apa sih yang menyebabkan kelas yang ramai, kompleks, dan berpotensi kacau itu? Yaitu ruang kelas multidimensi. Seperti kelas yang banyak ada kegiatan, mulai dari kegiatan akademik seperti membaca, menulis, mereka menulis di meja masing-masing, dan kegiatan sosial seperti bermain game, berkomunikasi dengan teman-teman, berkomunikasi dengan guru, dan mereka berdebat, mereka bertengkar, mereka beda berpendapat dan mereka bertengkar. Dan manajemen kelas yang efektif ini memiliki 2 tujuan utama: untuk membantu siswa menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar dan lebih sedikit waktu untuk kegiatan-kegiatan tanpa arahan dan tujuan, dan untuk mencegah berkembangnya masalah akademik dan emosional siswa itu sendiri. Untuk tujuan yang pertama yaitu membantu siswa menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar dan lebih sedikit waktu pada kegiatan tanpa arahan dan tujuan, untuk kegiatan yang tidak berguna seperti itu. Dan untuk yang kedua, mencegah siswa menciptakan masalah. Dan yang ketiga, untuk mengelola instruksi. Dan untuk yang kedua, merancang lingkungan fisik. Ini ada 2 aspek, yaitu prinsip pengaturan kelas dan juga gaya pengaturan. Kita langsung membahas tentang gaya pengaturan. Gaya pengaturan sendiri ini ada beberapa, yaitu untuk yang pertama, gaya auditorium. Ini sering digunakan saat kuliah guru atau seseorang melakukan sebuah presentasi kepada seluruh kelas. Yang kedua, gaya tatap muka. Siswa duduk saling berhadapan dan gangguan dari siswa lain lebih tinggi pada pengaturan ini. Dan yang ketiga, gaya offset. Sejumlah kecil siswa duduk di meja tetapi tidak duduk di seberang dari satu sama lain. Dan yang keempat,
Gaya seminar. Sejumlah besar siswa ini duduk di lingkaran persegi atau pengaturan berbentuk U. Yang kelima, gaya klaster. Itu sejumlah kecil siswa bekerja dalam kelompok kecil erat. Pengaturan ini sangat efektif untuk kegiatan pembelajaran kolaboratif. Gaya ini mendorong interaksi sosial antar siswa. Dan untuk yang ketiga, ini menciptakan lingkungan positif untuk belajar. Di sini ada strategi umum. Gaya manajemen kelas otoritatif berasal dari gaya pengasuhan Diana Bumrin 1971 dan 1996. Ini mendorong siswa untuk menjadi pemikir dan pelaku independen, tetapi masih menyediakan pengawasan yang efektif. Dan gaya manajemen kelas otoritarian. Ini bersifat ketat dan menghukum dengan fokus utama pada penjagaan ketertiban di kelas daripada pengarahan atau pembelajaran. Dan terakhir, gaya manajemen kelas permisif. Ini menawarkan siswa otonomi yang cukup, tetapi mereka mendapat sedikit dukungan dan mengembangkan keterampilan mereka, keterampilan belajar mereka, dan mengelola perilaku mereka. Menciptakan, mengajar, dan mempertahankan aturan serta prosedur. Ini berfungsi untuk memperlancar kelas sesuai aturan dan prosedur yang jelas. Siswa perlu mengetahui secara spesifik tentang cara mereka berperilaku. Tanpa peraturan dan prosedur kelas yang jelas, kesalahpahaman dapat menyebabkan kekacauan. Mengajak siswa bekerja sama. Ini sangat penting. Pentingnya kita mengajak siswa bekerja sama. Nah, bagaimana sih cara agar mendapatkan siswa untuk bekerja sama? Ada 3 strategi utama. Yang pertama, mengembangkan hubungan positif dengan siswa. Saat sebagian besar kita berpikir guru favorit kita berpikir tentang seseorang yang peduli tentang apakah kita belajar atau tidak. Menunjukkan Anda benar-benar peduli kepada siswa sebagai individu terlepas dari pekerjaan akademis. Mereka membantu untuk mendapatkan kerjasama mereka. Ini menurut Jones and Jones 2010. Pentingnya kita mengembangkan hubungan positif dengan siswa itu ya agar siswa juga dapat bekerja sama dengan baik kepada kita, kepada terutama kepada gurunya. Untuk yang kedua, ajak siswa berbagi dan bertanggung jawab. Sebelumnya dalam bab ini kita membahas pentingnya mengembangkan sebuah otoritatif di kelas dan apakah siswa harus diizinkan berpartisipasi dalam menetapkan aturan kelas. Ini sangat penting ya untuk ajak siswa berbagi dan bertanggung jawab. Kita mengajak mereka untuk bertanggung jawab atas seperti contohnya mereka melakukan kesalahan dan mereka juga harus bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah mereka lakukan itu sendiri. Kita mengajak mereka bagaimana sih caranya menyelesaikan masalah, bagaimana sih caranya untuk bertanggung jawab dengan benar seperti itu. Mungkin cukup itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.